belajar untuk menciptakan generasi Islam yang berkualitas, unggul, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kansa Maratul Habibah. Saya berasal dari kelas 12D dan di sini saya akan membawakan materi yang berisi hakikat iman. Tentang apa saja pengertian hakikat iman, sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Nah, mari kita mulai dari pengertian iman. Nah, kita akan bahas mengenai apa sih itu iman. Jadi, iman secara etimologi ini artinya mempercayai. Nah, percaya ini berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari mengenal dan mengetahui. Atau secara singkatnya, kepercayaan terhadap sesuatu itu dapat tumbuh dengan dilandasi dan didasari pengetahuan serta pengenalan terhadapnya. Nah, jika seseorang mempercayai sesuatu, hendaknya ia mengetahui dan mengenalnya. Nah, dalam Hasyiah Jami' al-Shahih lil Imam al-Bukhari disebutkan bahwa kadar dan tingkat keimanan seseorang kepada Allah itu tergantung pada sejauh mana kadar pengetahuan dan pengenalan atau ma'rifatullah orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika seseorang yang beriman kepada Allah hendaknya mengetahui dan mengenal Allah lebih dalam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cakupan iman. Iman ini mencakup pada perbuatan, hati, dan juga lisan. Iman bertambah dengan adanya ketaatan dan juga berkurang karena adanya kemaksiatan. Nah, sekarang aku ada pertanyaan nih untuk kalian semua. Apakah kalian tahu kalau kedudukan iman itu lebih tinggi dibandingkan Islam? Kalau kalian nggak tahu, alasannya adalah karena iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Karena ia mencakup Islam, maka seseorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika seorang hamba tersebut telah mampu mewujudkan keislamannya. Nah, iman juga dipandang lebih khusus dari segi pelaku, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman. Namun, tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Atau kita pakai bahasa yang lebih singkatnya aja nih. Dapat disimpulkan kalau misalnya mukmin adalah muslim, tetapi muslim belum tentu ia mukmin. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai keimanan dan juga amal. Nah, keimanan ini tidaklah lepas dari yang namanya amal. Karena amal merupakan buah dari keimanan dan salah satu yang terlihat oleh manusia. Karena itulah Allah menyebutkan iman dan amal soleh secara beriringan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Yaitu mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Shadaqallahul adzim.
Masuk ke keimanan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu dinamis. Mayoritas ulama memandang keimanan beriringan dengan amal soleh, sehingga mereka menganggap bahwa keimanan akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang memandang bahwa iman berdasarkan sudut pandang kalau ia merupakan akidah yang tidak menerima pemilahan. Maka seorang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu mukmin atau kafir. Tidak ada kedudukan yang lain di antara keduanya. Karena itu, mereka berpendapat bahwa iman tidak bertambah maupun tidak berkurang. Namun, ada kalanya bahwa iman ini bertambah dan berkurang. Maka kita perlu mengetahui kriteria bertambahnya iman hingga menjadi sempurna. Apa saja sih? Yang pertama, diyakini dalam hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir, diamalkan dengan anggota tubuh. Nah, dalam Islam, iman ini tidak terlepas dari adanya rukun iman yang ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya, yaitu hakikat iman. Nah, para ulama membagi hakikat iman menjadi 5, yaitu yang pertama, iman al-wasit. Iman yang dimiliki oleh para malaikat, di mana tingkatan iman tidak pernah bertambah maupun berkurang. 2, iman al-ma'sum, yaitu iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah, di mana tingkatan iman ini tidak pernah berkurang, tetapi akan selalu bertambah ketika wahyu datang kepadanya. Nah, yang ketiga ada iman al-makbul, yaitu iman yang dimiliki oleh para muslim seperti kita ini, di mana akan bertambah saat kita melakukan kebaikan dan berkurang saat kita melakukan kemaksiatan. Nah, yang keempat ada iman al-mauquf. Nah, iman ini tuh seperti yang dimiliki oleh para ahli bid'ah, yaitu iman yang ditangguhkan, di mana jika mereka berhenti melakukan bid'ah, maka imannya akan diterima oleh Allah. Nah, yang terakhir, yang kelima, iman al-mardud atau iman yang ditolak. Iman ini biasanya yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, murtad, munafik, kafir, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekian materi yang dapat saya berikan pada video kita kali ini. Apabila saya memiliki kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk terus belajar, karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita ke depannya. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita mungkin tidak akan bisa survive di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.